kita akan mengerjakan problem 4.2, di mana di sini ditampilkan worksheet hanya dengan adjusted trial balance dari Nguyen Company. Di sini diinstruksikan untuk yang pertama, complete the worksheet by extending the balance to the financial statement columns. Nah, jadi ini maksudnya secara umum tidak ada perubahan yang terjadi pada worksheet-nya, tetapi untuk di sininya kita tinggal mengubahnya yang pada awalnya statement of financial position menjadi balance sheet. Seperti itu kurang lebihnya. Dan kemudian untuk worksheet sendiri, saya kira hanya akan menjelaskan detail-detail yang penting saja, seperti misalnya income statement yang seperti kita sudah ketahui bersama, yaitu revenue dikurang dengan expense. Nah, kemudian jika kita lihat di sini, nilai yang paling besar akan kita langsung turunkan, sedangkan nilai yang paling kecil akan memiliki nilai di bawahnya. Nah, bagaimana cara mengetahui nilai di bawahnya? Kita tinggal mengurangkan nilai paling besar dengan nilai paling kecil. Berhubung yang paling besar di sini adalah revenue, maka kita kurangkan revenue dikurang dengan expense, sama dengan 10.300. Nah, kemudian fungsinya ini adalah untuk kita tambahkan nilai yang kecil ini daripada revenue dengan ini sehingga nilainya seimbang dengan nilai revenue tadi atau nilai yang paling besar. Dan begitupun dengan balance sheet-nya. Oke. Jadi mungkin itu saja. Kemudian untuk instruksi B-nya kita disuruh untuk membuat income statement, owner's equity statement, and a classified statement of financial position. Oke. Nah, di sini diperlihatkan income statement. Sama halnya dengan worksheet tadi, kita tinggal mengurangkan dari revenue dikurangi dengan expense. Dan jadilah 10.300. Kemudian untuk owner's equity statement-nya sama juga, kita tinggal harus mengetahui owner's capital pada tanggal 1 bulan tersebut, kemudian menambahkannya dengan akun-akun lain, misal net income, investment, ataupun yang lainnya. Tetapi berhubung di sini hanya ada net income, maka kita hanya akan tambahkan dengan net income saja. Dan kemudian kita kurangi dengan drawings-nya sebanyak 7.600 menjadi 15.700. Kemudian untuk statement of financial position-nya, di sini disuruh untuk mengklasifikasikannya. Dan pada umumnya ada yang namanya current and non-current. Nah, yang non-current biasanya tidak bernama current assets. Contoh current itu seperti cash, receivable, surplus, prepaid insurance. Nah, current sendiri adalah aset yang habis di bawah 1 tahun atau dapat dicairkan dalam 1 tahun, atau pokoknya memiliki nilai kurang dari 1 tahun. Misalnya surplus di sini bisa habis dalam kurun waktu di bawah 1 tahun. Sedangkan untuk property, plant and equipment masuknya ke non-current asset karena equipment sendiri dapat bertahan lama lebih dari 1 tahun. Begitupun dengan liabilities-nya. Untuk owner's equity hanya ada akun owner's capital, dan untuk liabilities-nya ada non-current dan current. Nah, di soal tadi diperlihatkan bahwa 4.000 of the notes payable akan habis atau jatuh tempo di 2021. Dan Nguyen tidak menambahkan investment apapun di bisnisnya pada tahun ini 2020. Nah, maksud dari 4.000 akan jatuh tempo pada 2021 artinya bahwa
notes payable sebanyak 4.000 akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun atau hanya 1 tahun. Itu artinya kita mengurangkan notes payable-nya. Oh ya, teman-teman perlu paham bahwa notes payable pada umumnya memiliki jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, dinamakan notes payable, bukan akun payable semata. Akun payable cenderung di bawah 1 tahun atau biaya peminjamannya atau biaya utangnya di bawah 1 tahun, sedangkan notes atau catatan berarti ada kontraknya, sehingga jangka waktunya biasanya lebih lama atau di atas 1 tahun. Oleh karena itu, di sini dimasukkan di non-current atau di atas 1 tahun, sedangkan karena ada yang notes yang jatuh tempo pada 2021 atau kurang dari 1 tahun, maka kita masukkan notes itu sebanyak 4.000 ke current liabilities. Dan begitu pun setelah kita tambahkan dan asetnya juga kita tambahkan, seharusnya seimbang. Kemudian untuk C dan D kita disuruh untuk menyiapkan closing entries dengan menggunakan J14 untuk journal page-nya. Kemudian kita disuruh untuk mempost closing entries-nya ke dalam buku besar berbentuk 3 column form of account dengan nomor 350 untuk income summary. Oke, jadi kita ke closing entries dulu. Di closing entries diperlihatkan uh, oh ya, perlu kita ketahui bahwa di closing entries dilakukan penutupan akun. Yang pertama ada akun revenue dan kemudian ada akun expense. Dan kemudian yang terakhir ada akun owner's drawings. Dan walaupun di sini ada owner's capital, tetapi kita tidak menutup akun ini. Oke, jadi yang pertama untuk mengetahui nilai dari service revenue-nya, kita tinggal melihat worksheet dan dapat melihatnya di sini sebanyak 61.000. Oleh karena itu, kita debit ke 61.000, kita debit 61.000 dan income summary 61.000. Oh ya, perlu diketahui bahwa closing entries itu pada umumnya akunnya akan berkebalikan dengan posisi normal akunnya. Misal, revenue biasanya di kredit, tetapi karena ini jurnal penutup, maka kita taruh di debit. Dan begini juga dengan expense dan owner's drawing. Uh, Lain ceritanya dengan owner's capital ini, nanti kita bahas. Kemudian untuk expense-nya, kita tinggal menjumlahkan expense dan kita lihat juga di sini akunnya berkebalikan dengan posisi normal akunnya, yang dimananya di debit mestinya di sini ada di kredit untuk menutup akun. Kemudian income summary di debit. Oh ya, nilai total income summary-nya dapat kita lihat di sini atau total expense-nya. Kemudian untuk income summary atau owner's capital ini hmm, karena berhubungan kita mendapat net income di sini, maka kita mengkredit owner's capital-nya. Nah, mengkredit owner's capital artinya kita memasukkan atau menambahkan nilai owner's capital-nya atau net income. Sedangkan debitnya income summary sebanyak 10.300 juga. Lain halnya jika di sini adalah net loss. Jika net loss, maka kita akan mengubah akun ini di mana owner's capital akan ada di debit dan income summary akan ada di kredit. Artinya bahwa owner's capital akan berkurang sebanyak 10.300 dan income summary-nya di kredit. Intinya berkebalikan lah. Kemudian untuk owner's capital ini yang di sini posisinya berkebalikan. Sesuai dengan ini juga.
Sama halnya dengan ini tiga tadi, kecuali ini beda sendiri karena di sini menggunakan posisi normal akun, di sini berkebalikan lagi dengan posisi normal akunnya, di mana owner's drawing kreditnya owner's drawing posisi posisi normal akunnya di debit, bisa kita lihat di sini menjadi di kredit. Kemudian owner's capitalnya di debit. Dan untuk posnya sendiri, untuk saldo awalnya misal di sini sebanyak 13.000, kita tulis balance. Kemudian untuk menutup net income, kita tinggal tulis di sini close net income, kemudian close drawings ada di sini, kemudian uh, close revenue ada di sini, kemudian close expense. Dan untuk posnya sendiri saya kira sudah seperti biasa pada umumnya, cukup mudah. Dan untuk normalnya balance pada akhir akunnya akan berjumlah 0, sesuai namanya dengan closing entries atau jurnal penutup. Kita menutup akunnya. Kemudian kita di sini disuruh untuk membuat prepare a post closing trials balance. Nah, post closing trials balance sendiri pada umumnya agak mirip dengan statement of financial position. Tetapi bedanya di sini angkanya lebih tinggi. Di mana di sini tadi 46.600, di sini 41.000. Kenapa angkanya lebih tinggi walaupun memisahkan aset dan liabilities owner's equity? Karena di sini equipmentnya digabung. Sehingga 27.000 dikurang 5.600 jadi begini. Dan tentunya nilai di sini akan kurang. Lain halnya dengan di sini. Di mana accumulated depreciation equipmentnya dipisah. Dan kita total ke bawah sehingga nilainya bertambah sebanyak 5.600. Jadi awalnya 41.000 menjadi 46.600. Dan kalau kita menghitung sebelumnya benar, maka nilai debit dan kredit akan seimbang. Jadi itu saja. Thank you.